Ini adalah referensi saham mingguan edisi Juli minggu kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang baru dan belum tahu segmen ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan ya. Jadi nanti kita akan bahas banyak saham di sini, beberapa saham sih sebenarnya, oke? Dan langsung saja teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik dan disebut buat join. Terus hati-hati terhadap penipuan ada di Telegram. Ya gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya di Telegram ada yang ngundang kalian terus menjanjikan return investasi yang sangat besar mengatasnamakan gue ataupun influencer yang lain, hati-hati karena itu adalah penipuan ya. Jadi kalian jangan sampai transfer. Dan juga kalian bisa subscribe teman-teman ya channel ini ya, karena di channel ini gue akan sharing tentang saham setiap minggunya. Dan juga kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar analisa teknikal, gue juga akan upload tentang proses pembelajaran analisa teknikal daily teman-teman ya. Jadi seminggu gue akan kasih 2 video tentang analisa teknikal, so kalian bisa enjoy. Nah langsung saja teman-teman ya, di depan kalian ini gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto serta forex secara teknikal ya. Kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba cek nih di tradingview.com. Terus kalian bisa daftar secara free gratis, dan kemudian setelah kalian daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan kemudian kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang ada di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau fitur yang berlebih ya teman-teman, seperti misalnya pakai indikator lebih dari 4, lebih dari 3, kalian bisa pakai fitur backtest yang menggunakan intraday teman-teman ya, yang lebih detail. Terus kemudian kalian bisa mengatur layout kalian sesuka hati kalian, mau dibagi berapa layout gitu ya. Itu kalian bisa coba yang pro-nya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik juga link yang ada di description di bawah. Itu ada link tentang TradingView yang pro. Kalian tinggal klik aja terus kalian pilih. Memang yang pro ini berbayar tapi worth it banget buat kalian yang daily trader, oke? Seperti itu. Nah, di depan kalian ini juga sudah terpampang indeks IHSG kita ya, dan di hari Jumat kemarin dia close di level 7002 sesuai dengan pembicaraan kita minggu lalu ya. Kalau misalnya kalian nonton episode minggu lalu ya, memang dia pergerakannya tuh sampai ke level 7000 dan ada rejection ya. Dan kena level 7002, kemudian dia ada rejection seperti ini ya, itu artinya ada kekuatan reversal yang bisa menunjukkan dia pembalikan arah, oke? Dan target pertama reversal ini sampai ke level 6800 lagi teman-teman ya. Jadi tetap bermain range-nya itu di minggu depan itu mungkin di 6800 sampai 7000 lagi. Itu range-nya. Jadi karena dia berbentuknya sideways, oke? Nah, tapi kalau misalnya nanti hari Senin dia bisa langsung bergerak ke impulsif ya. Jadi hari Senin dia bisa nutup lagi dia punya kaki shadow-nya ini ya, dia bergerak ke atas, itu maka target selanjutnya adalah 7200. Jadi nanti lihat pergerakan di hari Senin. Kalau di hari Senin itu dia koreksi ya, kemungkinan bermainnya tuh di range 6800 sampai ke 7000 lagi. Tapi kalau hari Senin besok ternyata dia candlenya itu menipu, tidak reversal tapi malah langsung impulsif ke atas dan bisa close di atas 7035, maka dalam minggu depan dia bermainnya di 7000 sampai 7200. Seperti itu teman-teman ya kondisi IHSG. Saham-saham yang bisa direferensikan sebelum itu ya, gua akan bahas dulu saham-saham yang udah gue mention. Karena minggu lalu teman-teman itu gue nggak sempet bahas saham-saham yang sebelumnya karena memang gue kemarin bikinnya itu pakai laptop karena gue lagi mau nggak di studio teman-teman ya. Jadi gue akan bahas juga saham-saham yang gue sebutin 2 minggu lalu ya teman-teman ya, yaitu tepatnya ada BBYB, Arto dan ITMG ya. Gue mulai dari BBYB dulu ya. Nah, bagaimana keadaan BBYB kita? BBYB masih berada di level entry ya, dia masih bergeraknya di sini-sini aja. Tapi tetap aja teman-temannya, gue tetap nunggu ini BBYB ini sampai ke target gue gitu ya. Jadi gue masih percaya dia masih membentuk base untuk dia reverse ke atas ya. Jadi tetap aja gue akan tunggu. Nanti ketika dia kena 1475 gue akan BEP-in. Sesimpel itu aja untuk BBYB, oke? Kemudian Arto kemarin ya, di 2 minggu lalu. Nah, Arto ini berjalannya mulus ya, masih oke teman-teman ya. Kita masih sementara posisi floating profitnya 11%, masih good teman-teman. Target gue masih tetap di 30% ya. Tetapi sebentar lagi gue akan BEP ya. Kalau misalnya dia sudah kalau misalnya hari Senin dia merah lagi, gue langsung BEP-in teman-teman. Seperti itu supaya posisi gue tetap terjaga, gue profit gue nggak jadi minus seperti itu ya.
Dan kemudian ada ITMG, ini sudah kena TP ternyata ya. Tetapi kemarin gue sempat TP itu di angka nih sebelum terbang ini gue udah TP sebenarnya ya. Jadi gue udah ambil semua di 35.675. Tapi ternyata besokannya langsung terbang ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, beda dikit dari target gue. Target gue kan cuma sampai di structure high-nya ya. Tetapi untuk ITMG ini kemarin gue tuh profit sekitar 13%-an ya, kurang lebih seperti itu. Itu ITMG-nya ya. Kemudian saham-saham yang minggu lalu bagaimana kelanjutannya? Saham-saham minggu lalu gue udah masuk di Antam dan juga Inco teman-teman ya. Nah, untuk Antam sekarang posisi kita sudah floating profit itu sekitar 10%. Sebenarnya kemarin tuh sudah sekitar 13%-an ya, 13%-an sampai 12,8 kalau nggak salah kemarin. Tapi hari ini dia sempat naik lagi, jadi gue diemin, tapi gue nggak ngecek lagi. Pas gue cek close ternyata dia tutupnya di 10%. Jadi sekarang gue floating profit kurang lebih di 9%-an ya. Dan gue akan BEP teman-teman ya, tetap ini sudah di BEP, ini harus gue perhatikan BEP-nya ya. Kemudian untuk targetnya kalian bisa incar tetap di 2325 ya. Nah, kalau permasalahan kalian mau ambil atau enggak ya itu terserah ya. Di sini memang sudah terkena structure pertamanya di 2050 dan dia ternyata reject beneran. Dan ya gue cuma melakukan BEP doang sih, gue nggak ambil sebagian, posisi gue masih tetap kayak kemarin gitu ya. Kemudian untuk Inco juga sama teman-teman ya, karena ini posisinya sebenarnya gue bagi dua dengan dari Antam dan Inco karena mereka satu sektor dan juga satu business field, jadi sebenarnya sama aja sih ya. Ini juga gua BP si Inco ini ya, dan ini sisanya juga gua biarin aja sampai kena TP atau dia minimal sampai ke 6.675 baru gua ambil setengah dulu gitu ya. Seperti itu untuk Antam dan Inco masih good semua ya teman-teman ya, masih sesuai plan kita ya. Semoga aja nanti minggu depan nggak ada berita aneh-aneh yang ngedorong IHSG ke bawah lagi ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang untuk saham-saham yang bisa dijadikan referensi ditradingkan ya selama minggu depan itu apa? Yang pertama itu ADMR teman-teman ya, ini ada raw minerals, masih dari segi sektor mining energy teman-teman ya. Kenapa? Sesimpel trendline-nya sudah di break dan ada candle impulsif di hari Kamis kemarin tanggal 28 ya. Kemudian di hari Jumat kemarin juga candlenya close-nya masih di atas close hari Kamis. Jadi gue berharap hari Senin dia bisa ngegas nih ya. Targetnya gue nggak muluk-muluk teman-teman ya, kalau misalnya yang ini kalian bisa entry nanti di angka 18, kurang lebih di angka 19 kurang lebih di 1940-an ya, 1940-an. Kemudian untuk SL-nya kalian bisa taruh di angka 1545, untuk TP-nya kalian bisa taruh di angka sekitar 2360-an ya. Nah, ini risk reward ratio 1/1,5. Ini juga masih bagus untuk kalian tradingkan si ADMR seperti itu. Ya, gue berharap dia koreksinya nih habis teman-teman. Ini koreksi 618 habis, terus dia bisa bikin tren baru. Nah kalau misalnya kayak kalau dia sudah sampai target kita, gue nggak akan TP semua ya. Gue bakal averaging up lagi sih nanti, karena gue ini ada chance dia bisa bikin satu tarikan baru teman-teman ya, untuk tren yang baru seperti itu. Minimal ke 3100 seperti itu. Nah berikutnya ada ICBP ya. Nah sebenarnya ICBP ini juga menarik. Tapi waktunya masih minggu depan, itu entry-nya tuh bukan sekarang, tapi entry-nya tuh kalian bisa kasih waktu mungkin 3-4 hari kita lihat pergerakannya ya. Karena memang sebenarnya kalau ICBP ini area buy-nya tuh di angka 8.550 sampai 8.650 itu area buy dari ICBP. Jadi kalian masih kasih dia waktu untuk turun lagi ya. Kira-kira tuh sekitar 200 rupiah lagi turunnya sampai ke angka ini, baru kalian nanti tunggu begitu sampai sini, tunggu konfirmasi dia bikin swing. Kalau swingnya sudah terbentuk kalian bisa entry ya. Jadi sehingga entry-nya tuh seperti ini ya, kalian bisa entry di daerah sini ya kurang lebih. Kemudian untuk SL-nya kalian bisa taruh di angka 8.175, untuk TP-nya kalian bisa taruh di angka sekitar 9.550 ya. Risk reward ratio 1/2,44. Seperti itu untuk ICBP teman-teman ya. Dan selalu kalau misalnya sudah 1/1 dengan SL, gue pasti akan BP atau gue akan ambil sebagian seperti itu. Oke. Nah sekarang tuh saham-saham yang kalian sudah request teman-teman ya. Ada BRMS. Nah untuk si BRMS ini kalau misalnya kita perhatiin ya, dia memang trennya ini sekarang sementara masih bullish, tapi sudah patah nih bullish trennya, itu hati-hati ya. Dan dia juga berada di level resistance yang lumayan ya, sehingga kalau misalnya kalian perhatiin dia ada rejection, terus di sini juga ada rejection candle.
Ini juga ada chance untuk ke bawah ya. Dan ini kalau misalnya kita tarik juga seperti ini, dia ada satu chart pattern ya, rising wedge seperti ini yang tendensinya ke bawah kayak gitu ya. Jadi untuk BRMS sih sebenarnya masih kurang ya, mendingan ada raw mineral tadi daripada si BRMS ini ya kalau dilihat dari patternnya seperti itu. Berikutnya ada SEM. Nah untuk SEM ini, ini juga saham yang lumayan oke ya. Kenapa? Karena dia sudah bearishnya sudah transisi menjadi sideways dan harusnya ini bentuk akumulasi nih yang bisa dia ke atas ya. Untuk tahu akumulasi atau enggak sebenarnya kita mesti masukin satu indikator teman-teman nih sebentar. Saya coba cek, sorry sebentar. Ini saya masukin volume ya. Volume. Nah seperti ini. Oke. Nah, untuk di volumenya kalau misalnya kita perhatiin ya, bener ya. Jadi sideways ini kalau dilihat dari volumenya ya dia akumulasi dan ya ini ada chance dia untuk bisa break. Tapi area paling amannya kalau misalnya kalian mau beli si SEM ini yaitu di angka di atas ini ya. Di atas 448. Jadi di 450, 452 itu kalian boleh beli nih si SEM ya. 450, 455 maksud saya itu boleh beli si SEM ini. Tapi kalau sekarang masih belum confirm ya. Dia masih bisa untuk di koreksi ke bawah gitu. Jadi kalau saya pribadi saya mendingan nunggu sampai di atas 448 close-nya. Itu untuk SEM. Dan yang terakhir ada BSSR. Oke, untuk BSSR ini dia kemarin sudah kena di level supportnya di 3310, kemudian dia retrace ke atas. Sekarang berada di resistance yang minor dan ada gap teman-teman ya. Jadi mungkin dia larinya tuh akan ke gap sini ya, baru nanti dia ke retrace seperti itu. So kalau misalnya kalian mau beli sekarang, saran saya tunggu dulu teman-teman. Kenapa? Karena sekarang itu dia udah mau deket-deket area supply-nya yang mana dia akan terkoreksi kembali gitu. Jadi kalau mau beli mendingan nanti di angka-angka sekitar 36-10-an gitu ya. Pada saat dia koreksi ke bawah kalian bisa beli di angka tersebut kayak gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa gue sharing untuk IHSG 3 saham hari ini. Semoga apa yang gue share di sini bermanfaat untuk kalian. Terutama buat kalian yang baru mau belajar technical di saham dan juga kalian masih bingung untuk memilih emiten ya. Kalian bisa jadikan ini sebagai referensi. Ingat ini bukannya financial advice teman-teman ya. Bukan ajakan investasi atau bukan saran investasi. Tapi ini hanya sekedar referensi saja. Yang mana kalian harus sesuaikan dengan money management kalian, trading management kalian. Kalian harus do your own research teman-teman ya. Ingat yang namanya trading itu tetap harus butuh manajemen karena dia tetap memiliki resiko yang cukup besar sehingga kalian harus hati-hati, pelajari dulu jangan sampai kalian sembarangan untuk melakukan trading terutama di instrumen saham, kripto dan juga forex seperti itu. Ya mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request nih ya tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Ya kalian bisa request tentang saham juga yang mau gue bahas. Itu bisa juga ya, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Nanti pasti gue akan bahas saham yang kalian request di bawah seperti itu, oke? Dan juga teman-teman kalau misalnya kalian tertarik untuk trading saham, kalian bisa coba cek Ajaib Sekuritas, yaitu juga oke teman-temannya kalau misalnya untuk interface pemula seperti itu. Oke, thank you teman-teman sekali lagi, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye bye.